Hi guys, welcome to Box One. Don't box your mind. Hi guys, my name is Kenny. Jadi hari ini kita membahas soal cara memilih sepatu basket yang cocok untuk kamu. Ya, langsung mulai aja. Kan sepatu basket tuh banyak faktor yang harus diperhatikan. Ada traction, cushion, fit, support, sama ventilation. Nah, kita pertama mau membahas soal traction dulu nih. Oke, traction sangat penting ya. Jadi istilahnya ini pada saat dibutuhkan kalau kamu mau bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, lateral, ibaratnya ini remnya kalau di kendaraan bermotor. Nah, sama juga untuk traction kan banyak traction pattern yang berbeda-beda. Setiap sepatu basket tuh beda. Tapi ada beberapa yang kurang lebih sama. Salah satunya adalah pattern herringbone, yang menurut kami itu adalah pattern paling bagus karena paling pakem. Ya. Kalau pattern herringbone ini bisa dilihat, ini emang sebetulnya yang tradisional ya. Ini udah dipakai dari zaman Mister masih kecil dan emang berfungsi. Sepatu-sepatu zaman sekarang juga ya bagusnya emang pakai ini. Kalau kita lihat di sini Mister pegang Kobe 5 Chaos Edition. Ini patternnya ada sedikit storytellingnya dan ini berfungsi banget pada saat kita pakai either itu indoor atau outdoor. Nah, tapi pattern itu cuman satu aspek. Satu aspeknya lagi yang harus diperhatikan itu rubber compound-nya. Ya. Jadi itu ada beberapa sepatu yang walaupun patternnya sama, tapi karena rubber compound-nya beda, jadi performanya itu juga beda gitu. Yes. Yang kita pegang ini berwarna, patternnya berwarna. Dan bisa diperhatiin ya, rubbernya ini mungkin kamu nanti pada saat beli sepatu basket untuk viewers Box One bisa dicek. Kalau mau langsung on the spot belinya bisa dicek ini tebel apa tipis, karena banyak sepatu-sepatu yang khusus untuk outdoor biasanya dengan XDR-nya itu emang khusus outdoor dan biasanya itu berfungsi banget. Nah, selain itu ada juga namanya translucent rubber sama solid rubber. Jadi translucent rubber tuh biasa dilihat kayak seperti sepatu Kobe 11 tuh kebanyakan dari colorway mereka pakai translucent rubber, sama tergantung sama rubber compound juga, tapi biasa translucent rubber itu lebih licin daripada yang solid rubber. Contoh solid rubber itu seperti ini Kobe 1 Pro. Kalau translucent tuh kadang kita bisa lihat ada logo di dalamnya atau yang bening lah pokoknya. Oke guys, untuk selanjutnya adalah cushion. Oke, jadi kan cushion ada banyak. Kalau Nike ada Zoom, ada React, Adidas, ada Bounce, ada Boost gitu. Tapi hari ini kita fokusnya ke yang personal favorite aku aja, yaitu Zoom. Jadi Zoom buat aku tuh yang penting ada di forefoot atau full length. Heel Zoom nggak gitu berasa buat aku, tapi bagusnya Zoom adalah itu jadi sebuah bantalan gitu buat ya impact protection sama responsif juga. Habis aku main, kalau aku pakai pakai shoe line yang lain, kadang lebih sakit kaki aku daripada dibanding kalau aku pakai Zoom. Selain itu juga enaknya karena itu kayak spring coily gitu. Nah, jadi yang bagus buat kalian kalau mau cari cushion tuh cari cushionnya yang cocok buat kalian. Ada kalau Zoom kadang nggak low to the ground, jadi orang lebih pilih yang no cushion atau cushionnya di heel doang. Ada juga orang yang lebih suka Boost, kan lebih squishy gitu. Ada juga tipe cushion yang lain itu seperti drop down midsole kayak gini. Ini Lunarlon Diffuse sama Zoom. Tapi yang penting sama cushion itu kamu tahu soal teknologinya, sama kamu tahu ya kamu coba-coba dulu. Nanti eventually kamu ketemu sepatu basket tag-nya yang emang kamu suka, dan kamu cari sepatu basketnya itu yang teknologinya ya di sekitar situ. Kalau misalnya kamu suka Boost atau React, ya kamu cari sepatunya yang di bagian situ. Kalau kamu suka Zoom, ya kamu carinya sepatunya yang tag-nya Zoom aja gitu. Oke guys, moving on. Oke, sekarang kita akan bahas soal fit dan support. Untuk fit itu tergantung dari pilihan kalian ya. Personally kalau gue lebih suka fitnya yang true to size atau yang snug. Tergantung dari sepatunya juga. Fit itu juga ditentukan oleh bahan-bahan sepatu itu langsung. Seperti TP9 ini ada sedikit fuse-nya, di depannya juga agak sedikit leather. Atau Pro Throw One ini full leather atau kulit full. Nah, ini benar-benar snug.
akan ngikutin dengan mold kaki sepatu kalian sendiri. Kalau keuntungannya mungkin ada, kita bisa pilih yang mesh, ada knit, ada juga leather, ada juga kayak campuran fuse atau bermacam-macam dari pilihan 3 itu atau 4 dan yang lainnya. Jadi tergantung, kalau temen gue ada yang lebih suka dia main basket dengan sepatu kasual beda. Kalau main basket dia lebih suka yang upsize-nya 1 atau half size. Langsung kita menuju ke support. Supportnya bisa dilihat-lihat ini. Contohnya Kobe 5 Protro Chaos. Support di heel lockdown-nya ini benar-benar enak ya buat ankle pakem, walaupun ini sepatunya low. Terus ada carbon fiber di sini untuk pergerakan toe to rise, heel to toe-nya agak sedikit enak pada saat lo mau lari atau mau lompat. Ini juga terkenal di carbon fiber ini terkenal di beberapa sepatu ya, terutama di sepatu EJ11, Air Jordan 11. Lalu bisa kita lihat support apa aja yang diperluin untuk di sepatu basket. Kayak misalnya di Protro 1 tinggi ini, Kobe One Protro ini, heel lockdown-nya ini kita bisa bandingin ya, ini sepatu low sama sepatu high atau mid. Sebetulnya dia pakemnya di mana? Bisa ada di mold di dalamnya, di padding di dalamnya. Atau juga kita butuh untuk sepatu basket lateral movement nih, kanan kiri, dan banyak juga yang biasanya anak-anak basket tuh pada saat mulai main basket cedera di ankle. Supportnya dibutuhin banget nih, ada outrigger di Kobe One Protro 1 ini. Outrigger itu di macam-macam banyak sepatu banyak. Ada juga yang lebar banget, ada juga yang sedikit banget. Intinya sih bukan dari sepatu itu pendek atau tinggi untuk sepatu zaman sekarang ya, yang udah modern banget. Pilih yang terbaik kalau ada sepatu itu di outrigger-nya. Itu support yang paling penting yang bisa kita kasih masukan untuk kalian. Oke, selanjutnya kita mau ngomong soal type of foot atau tipe kaki. Jadi itu ada beberapa, ada wide foot, narrow foot, sama flat foot. Jadi orang tuh kalau flat foot itu mereka di kakinya tuh nggak ada arch sama sekali. Nanti kalian bisa lihat di grafis ini. Kalau wide foot itu ya orang memang kakinya lebar, sama kalau narrow foot itu sebenarnya bisa dibilang kakinya normal. Jadi kalian juga harus pastiin kalau misalnya orang yang wide foot pakai sepatu yang narrow seperti Kobe 5 gini, dia pasti akan kesakitan di sisi sini. Tapi kalau misalnya kamu wide footer, kamu pakai brand seperti Adidas atau Go Upsize, ya nggak ada masalah. Tapi yang pasti kalian harus coba dulu, sama kalian harus tahu tipe kaki kalian. Kalau untuk flat foot, kalian harus cari tahu kalian flat foot atau enggak. Ya, bisa dengan teknik yang gampang, itu pakai basahin kaki, habis itu ngejiplak, lihat facingnya. Dan selain itu ya satu hal lagi yang kalian harus perhatikan itu adalah ventilasi. Oke, untuk ventilasi paling gampang cari sepatunya tuh jangan yang full leather kayak Kobe One Protro kayak gini. Kalau nggak mau sesudah main basket atau sesudah latihan atau sesudah tanding akan keringetan basah deh. Lebih baik pilih-pilih kayak ada bahan-bahan knit atau mesh kayak Kobe 11 ini. Jadi nggak terlalu keringetan nih kan kalau pakai sepatu yang kayak gini. Oke, selanjutnya kita juga ada ini wear and tear sebuah sepatu gitu, shoe rotation lah. Jadi kalau ya culture-nya kan sekarang itu sepatu latihan sama sepatu tanding. Nah sama aku juga bilang pernah masuk juga culture itu, walaupun aku tahu kita sepatu emang harus ada rotasi. Sama karena itu pas lagi tanding pakai sepatu baru ya nggak enak gitu, feel-nya beda. Cara lari beda, cara geraknya beda, cara nembak beda, semuanya jadi beda, jadi off gitu gini. Oke, jadi baiknya pada saat punya sepatu basket satu, pada latihan pakai aja nggak masalah. Pada mau tanding, kalau udah cocok pakai sepatu itu karena dia akan break in, akan membentuk kaki sepatu kamu. Jadi lebih baik dipakai. Jangan misalnya sepatu latihan pakai itu terus, tanding pakai sepatu baru yang belum break in dan belum kenal sepatu kamu sama sekali. Jadi at least paling nggak punya rotasi sepatu 1, 2, 3 atau mungkin 4. Kita akan bicara soal umur sepatu basket kan? Yeah. Jadi kalau untuk sepatu basket tuh
ini sih referensinya dari sepatu lari. Jadi sepatu lari itu bisa dipakai kurang lebih 432 km sebelum mereka benar-benar habis. Nah, karena itu sepatu basket kurang lebih sama, bisa ya di sekitar situ lah, tergantung sama materinya. Sepatu kayak Kobe 1 yang kita bisa lihat itu sepatu tank ya mungkin tahan lebih lama sampai 600 km. Tapi sepatu seperti Kobe 11 ya mungkin tahannya lebih sedikit karena materinya lebih tipis gitu. Nah, selain itu juga ya kita harus kalau kita mempunyai rotasi sepatu, ya sepatunya juga lebih awetnya lebih lama. Kan? Oke, jadi untuk menuju conclusionnya lebih baik pilih sepatu kamu. Pertama yang kamu butuhin itu apa? Kamu lihat pada saat kamu beli sepatu basket dan cek juga kamu badannya itu ideal atau overweight karena akan pengaruh banget untuk sepatu. Tergantung dari kebutuhan kamu mau lihat di tractionnya dulu bagusnya seperti apa, cocok untuk kamu, terus ke cushionnya karena berat badan kamu ideal atau overweight, terus kamu suka nggak sih keringetan dari ventilasi, support juga sangat dibutuhin banget, lihat yang benar-benar full support, ada outriggernya, ada heel lockdownnya, padding di heel di dalamnya bagus, atau sepatu mid, high atau low. Oke, kalau begitu Mister punya ada nggak sepatu favorit sama sepatu yang paling Mister nggak suka? Oke, kalau sepatu favorit, kalau di Mister akan lihat di tractionnya dulu sama di cushion. Cushion Mister akan pilih yang full net zoom atau cushion yang benar-benar cocok untuk seumuran Mister. Traction yang benar-benar pakem dan yang udah tractionnya tuh udah traction terbukti di sepatu mana aja. Jadi Mister nggak berani coba-coba sepatu basket yang tractionnya ada storytelling atau bahkan tractionnya agak sedikit aneh kan. Dan pilihnya Mister, I don't know why, Mister lebih suka pilih sepatu yang low. Untuk masalah sepatu low atau high, sebetulnya itu tergantung dari fit sama supportnya. Kalau emang pengen pakai sepatu setinggi apapun juga, kalau emang pengen cedera, ya cedera aja, bisa ankle aja. Tapi kalau pakai sepatu low, fit supportnya udah bagus banget untuk bisa menghindari ankle, itu mudah-mudahan nggak akan bisa ankle. Nah, kalau buat aku sih sepatu favorit aku ya Kobe 5 karena satu tractionnya pakem, enak. Cushionnya ya aku sih lebih mending cushionnya full length, tapi ini cushionnya yang forefoot juga udah cukup buat aku. Fit dan supportnya mantep banget. Ya apa ya, kayak ada termnya itu namanya straight jacket. Itu kayak kalau masukin sepatunya ini langsung look habis. Sama selain itu ya aku emang lebih suka sepatu low cut. Lebih cocok aja, lebih bisa mobile tapi tetap stabil. Oke, jadi untuk menutup topik kita kali ini lebih baik ya better do research dulu kebutuhan kamu tuh apa. Jangan terlalu lihat di brand-brand sepatu yang agak sedikit udah di atas, berani coba untuk sepatu-sepatu yang di bawah. Apalagi sekarang nih di zaman pandemi ini kamu nggak bisa datang ke toko sepatu untuk cek. Jadi bisa lihat di Box One, cek performance review, atau kalian bisa Google, cek performance review yang lain. Dan jangan lupa, don't box your mind guys. Oke guys, sekian topik dari Box One kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Box One out.